Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Halo, mana nih gak ada yang jawab? Kak, Oke, Aska, mana nih gak jawab? selamat malam, Mister. Nah, jadi teman-teman, Mister sambil hubungi Aurel nih. Bentar, kok salah ya passwordnya ya? Bentar, Mister cek ya. 84, oh 845. Maaf, bentar ya, 845. Kan Mister Hotman. Biar Mister kayak jelasin dua kali nih. Awalnya masuk. Nah, oke. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar di modul berapa ya? Modul kita belajar di modul berapa ya sekarang? Modul 3 yaitu tata letak. Nah, jadi tuh kemarin kan kita belajar tentang keselarasan dan kedekatan. Nah, jadi di modul ini nih teman-teman, kita tuh belajar bagaimana cara membuat desain yang rapi. Kalau kemarin kan di modul 2, halo Aurel. Oke. Jadi di modul 2 tuh kita kan belajar tentang membuat, kalau Mister bilang gini, kita modul kemarin itu belajar bagaimana cara membuat desain yang bagus. Desain yang bagus itu apa? Desain yang bagus itu yang penting warnanya bagus, terus karakternya bagus, habis itu sama yang lainnya juga bagus. Tapi kalau di modul ketiga ini kita itu belajar bagaimana cara membuat desain yang rapi. Kemarin kita tuh belajar membuat desain bagus. Nah, sekarang kita akan belajar membuat desain yang rapi. Mister, apakah desain yang rapi dibilang bagus? Betul. Apakah desain yang bagus harus rapi? Betul. Jadi, desain yang bagus itu harus terlihat rapi seperti kemarin itu teman-teman mengerjakan zodiak. Jadi, misalkan ke kiri itu ke kiri semua, rata kiri. Kalau rata kanan itu rata kanan semua. Mister harap semuanya bisa mengingatnya. Oke, Mister mau buka presentasi. Oke, kalau sudah terlihat, boleh angkat jari kelingkingnya. Mana jari kelingking? Oke, nah Mister ubah dulu. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan belajar pengulangan dan kontras. Mana ya? Nah, di sini pertama kita akan belajar pengulangan. Nah, kalau di pengulangan itu kita akan belajar apa itu infografis, habis itu belajar menampilkan informasi menggunakan infografis dan menggunakan prinsip pengulangan kontras dalam desain grafis. Oke, betul gak ya ini hari ini ya? Nah, nah, contohnya gini teman-teman. Infografis itu apa? Kalau teman-teman di sini tuh lihat infografis itu gini. Desain yang infografis itu desain yang pasti akan selalu ada teksnya atau huruf-hurufnya. Contohnya ini. Di sini ada desain bagaimana perubahan musim. Kita dari sini bisa tahu
bagaimana perubahan musim di dunia. Contoh, ketika bumi ada di sebelah kiri matahari, maka bumi sedang berada di musim panas. Nih. Kalau bumi ada di bawah, berarti bumi sedang berada di musim gugur. Nah, ketika di sini kan kita bisa tahu, ternyata kalau bumi dari sini bergerak ke sini, itu musim panas. Dari sini bergerak ke sini, itu musim gugur. Dari sini bergerak ke sini, itu musim dingin. Dan dari sini ke sini bergerak, itu musim semi. Nah, dari gambar ini atau desain ini, kita bisa tahu suatu informasi atau suatu pengetahuan hanya dengan melihat desain. Nah, ketika Mister mau hapus, bentar, Mister mau hapus misal, Mister mau hapus ininya nih, Mister hapus, hapus, hapus gak kreatif. Nah, ketika yang ini Mister tidak perlihatkan atau dihapus, maka kita tidak tahu ini desain apa sih? Kok cuman ada matahari dan bumi yang kayak keliling-keliling? Oke? Nah, jadi seperti itu. Itu yang disebut infografis. Infografis itu desain yang memiliki informasi. Biasanya desain infografis itu selalu ada teksnya. Nah, kalau gini kan kita bingung, cuman kayak desain biasa. Tapi kalau Mister hapus, maka kita dapat pengetahuan dari sini. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Boleh angkat jempol kalau sudah paham. Oke. Mister mau tanya, apakah Yavi mengantuk? Beneran. Mister lihat loh, Yavi dari tadi. Nggak mau cuci muka dulu? Sudah, kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini juga. Nih, di sini rantai makanan. Nih, zebra dimakan singa. Nih, kijang dimakan singa. Kijang dimakan burung bangkai, zebra dimakan burung bangkai, dan rumput dimakan zebra, kijang dimakan zebra. Nah, di sini termasuk desain infografis. Kenapa? Karena kita tahu di dalam desain ini ada informasi, yaitu rantai makanan. Nah, infografis itu teman-teman harus ingat, kalau desain infografis selalu ada teksnya. Nih, pasti selalu ada teksnya. Oke? Nah, kita lanjut dulu. Contohnya seperti ini. Tadi kan kita belajar infografi, sekarang ilustrasi. Nah, ilustrasi itu Mister bilang itu adalah desain yang menggambarkan sesuatu. Misalkan situasi lingkungan yang memburuk. Di sini ada bumi yang bersedih. Ya, ada nih, tar, Mister. Nah, di sini ada infografis juga, cuman berbentuk ilustrasi. Kalau kita lihat, di sini adalah bagaimana bumi bersedih karena banyaknya kerusakan-kerusakan. Contoh pabrik, habis itu buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Nah, oke. Gini. Nih, ilustrasi itu kayak gini nih, teman-teman. Up. Nah, ilustrasi itu di mana cuman ada desain yang kalau kita lihat desainnya bagus, menggambarkan situasi lingkungan yang memburuk. Tapi kita nggak tahu gara-gara apa sih lingkungan ini memburuk. Nah, kita masukkan infografis, jadinya seperti ini. Situasi lingkungan yang memburuk gara-gara.
Nih, suhu meningkat, banjir, badai, kekeringan. Nah, jadi seperti itu. Oke? Hop, sampai sini dulu. Teman-teman sudah tahu apa itu infografis? Kalau sudah tahu boleh angkat jempol. Oke, coba. Yavi, infografis itu apa sih? Infografis adalah sesuatu yang sebuah gambar yang memiliki teks Terus? atau informasi. Keren. Berarti Yavi paham. Oke, coba siapa aja. Nah, jadi seperti itu ya yang dikatakan Yavi ya. Coba Mister mau tanya ke Aska. Kalau dari Aska, di infografis itu apa? Coba, ingat? Eh, Teks yang memberi informasi. Oke. Pintar. Sudah betul informasi. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi seperti itu ya teman-teman infografis. Oke. Sekarang teman-teman kita mau Mister ini mau nah, oke. Jadi infografis itu adalah desain seperti kata Yavi yang memiliki teks atau informasi seperti itu. Nih, contohnya kalau teman-teman mau buat infografis siklus hidup ayam, bagaimana sih cara ayam itu tiba-tiba besar? Mulai dari telur, oke, mulai dari sini telur, lanjut. Ada membuahi, ayam yang belum menetas, ayam menetas. Nanti ayamnya sudah besar, balik lagi jadi telur, keluar telur. Nah, ada lagi informasi. Nih, panah menunjukkan urutan tindakan. Nah, jadi teman-teman kalau infografis itu selalu ada teks atau informasi dan panah. Oke? Contohnya ketika membuat pasta. Langkah pertama. Nih, tanpa kita lihat langkah pertama adalah mendidihkan air sampai 100 derajat. Langkah kedua, nih, memberikan bumbu. Langkah ketiga memberikan waktu didiam dulu 5 menit. Keempat, ditiriskan. Dan kelima, dihidangkan. Oke, Mister, Mister, kenapa itu gak ada cara-caranya? Cuman ada langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat, dan langkah lima. Biasanya kan infografis itu ada teksnya, Mister, ada informasinya. Oh, tentu. Dari penulisan langkah-langkah ini, kita bisa tahu mana yang langkah pertama sampai langkah keempat. Dari teksnya dibantu dengan panah. Oke? Nah, kita lanjut. Contohnya seperti ini. Kalau menggunakan panah. Kalau nggak ada panah, misal Mister mau tutup. Mau tutup. Nih, tutup nih. Oh, bentar-bentar. Mister mau tutup panahnya. Mister mau tutup panahnya. Tutup panahnya. Tutup panahnya. Tutup panahnya. Tutup. 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 Nah, kalau dari sini kita nggak bakal tahu. Di sini cuma ada teksnya. Nih, di sini cuma ada teks tomat cherry, paprika, paprika kuning, selada, timun, dan lain-lain. Kita masih bingung.
Di piring ini mana yang paprika, mana yang tomat, mana yang selada, mana yang bawang bombay. Tapi ketika dibantu dengan panah, maka itu akan lebih menyampaikan informasi. Oke, teman-teman? Nah, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pengulangan dan kontras. Kemarin kan kita belajar kedekatan dan penyelarasan. Mister Check itu teman-teman sudah bagus membuat desain yang rapi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengulangan. Jadi gini, teman. Kalau di sini teman-teman itu baca apa yang dimaksud dengan prinsip pengulangan. Nah, prinsip pengulangannya itu dalam satu desain terkadang kita itu tidak perlu membuat, misal teman-teman mau buat 3 desain. Kita tidak perlu susah-susah membuat desain-desain yang baru. Cukup pakai dari desain yang pertama. Elemennya itu berulang-ulang. Atau Mister bilang gambarnya itu berulang-ulang. Contoh, di sini ada 3 desain. Matahari terbenam, malam, dan terbit. Kalau teman-teman lihat, semua desain ini sebenarnya sama. Contoh, polanya kuning, titik-titik. Ada yang pink, nih, ada yang biru, hijau, putih, dan langitnya sama. Jadi, elemen-elemen atau gambar-gambarnya itu berulang-ulang meskipun ada 3 desain. Itu yang dimaksud dengan perulangan. Contohnya kayak gini. Bisa mengikuti warna, bisa juga mengikuti tempat. Oke? Nih, warna dan tekstur. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini ada desain yang berbeda. Tapi, kalau kita lihat, sebenarnya desain ini termasuk perulangan. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, pertama matanya. Tuh, semuanya hampir sama. Habis itu warnanya. Nih, warna kuning yang di sini itu sama-sama yang kayak gini. Yang ungu itu sama yang kayak gini. Nih, oke? Jadi desain perulangan itu adalah desain yang diulang-ulang, tapi warnanya itu diambil dari desain sebelumnya. Sampai sini paham, teman-teman? Oke, kita lanjut. Ush. Nah, contohnya seperti ini nih. Bagaimana informasi ini berbeda? Nah, oke. Bentar, Mister. Mau jelasin yang ini. Oke. Kita sekarang gini nih, teman-teman. Kita akan langsung praktek perulangan. Bagaimana cara kita membuat desain perulangan? Perulangan ini biasanya didesain pakai komik-komik. Digunakan untuk membuat komik. Ada yang suka baca komik gak? Aska? Aurel? Nada? Oke, gak ada. Nah, sekarang kita lanjut ke prakteknya. Nanti teman-teman buka di nomor 3, teman-teman download. Oke, diperhatikan karena ini sudah masuk praktek. Nah, habis itu teman-teman buka. Teman-teman ketika buka akan mendapatkan seperti ini. Inkscape-nya Mister sudah kelihatan? Nah, kita akan langsung praktek maksud dari desain atau kok konsep perulangan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat cerita. Ceritanya sudah ada di sini. Oke. Nih, suatu ketika ada seorang putri. Nah, putrinya itu nih, Ustaz lihat nih. Naga itu menculik sang putri,
Nah, habis itu datanglah pangeran yang menyelamatkan putri. Dan putri bilang terima kasih ketika sampai rumah. Judulnya Fairy Tale. Nah, hal yang pertama teman-teman lakukan, kalau membuat komik, cobalah untuk membuat komiknya secara miring atau horizontal. Bagaimana caranya? Teman-teman klik file, coba dilihat, diperhatikan. Klik file, dokumen properties. Oke. Habis itu pilih yang ini. Oke, teman-teman. Nah, biar kertasnya lebih besar, teman-teman pilih yang format. Nanti format ini banyak sekali, teman-teman. Oke. Teman-teman klik, teman-teman coba diklik di mana ya? ISO A. Nah, ISO A. Nanti teman-teman semakin kecil nih angkanya, ini kan ada A0, A0, A1, 2, 3, 4, 5. Semakin kecil A-nya, itu maka semakin besar kertasnya. Oke? Sekarang kita coba pakai A0. Tuh. Kalau sudah tinggal X. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kita zoom out. Di sini kita sudah punya kertas yang besar untuk membuat komik. Bagaimana cara membuatnya? Di sini teman-teman pindah aja dulu. Habis itu pakai yang kotak. Bagi 4 kotak. Oke ya, Vi? Nah, buatlah satu kotak dulu. Setelah itu jangan buat kotak lagi. Klik kanan, duplicate. Lalu teman-teman geser. Oke? Nah, habis itu teman-teman coba lihat di keyboardnya. Ada tombol shift gak? Kalau ada boleh angkat jempol. Nada? Aurel? Oke. Di sini, ini lebih nih teman-teman. Kita tidak perlu kecilkan yang ini. Jangan. Nanti berbeda. Caranya adalah klik satu yang ini. Nah, yang ini diklik. Nah, habis itu teman-teman tekan shift. Tombol shiftnya tekan terus sambil klik yang ini. Nanti akan dipilih dua-duanya. Oke? Sampai sini paham teman-teman? Baru dikecilkan. Nah, oke? Nah, setelah itu klik kanan, duplicate. Taruh ke bawah. Nah, oke. Baru kalau sudah teman-teman, kalau sudah teman-teman klik. Nah, sekarang teman-teman lihat, biar teman-teman desainnya itu ketika pindah-pindah, itu gak pindah-pindah kotaknya. Klik objek, layer and object, dibuka. Nah, centanglah kotak-kotaknya gembok. Tuh, 2, 3, 4. Agar kotak-kotaknya gak bisa kemana-mana. Sampai sini dulu. Paham teman-teman? Yafi? Aurel? Nada? Oke. Nah, habis itu baru teman-teman buat ceritanya. Nah, ceritanya sudah ada di sini. Tinggal teman-teman masukkan. Ini judulnya. Teman-teman boleh taruh sini. Habis itu kita masukkan ininya. Nah, di sini kan nggak kelihatan. Ada di bawahnya yang merah. Caranya adalah teman-teman klik, tahan, kurungi, pindah sampai ke atas. Baru kalau kita lihat, oke, sampai sini paham? Nah, pertama, what once upon a time there was a princess. Masukkan.
Mister nggak kelihatan? Nggak apa-apa. Karena kotaknya itu akan dihapus nanti. Nah, kita lihat ceritanya. Once upon time, there was a princess. Berarti kita sudah punya princessnya. Masukkan aja. Ada di bawah, klik atas. Nih. Oke, habis itu dibesarkan. Nah, setelah itu, teman-teman, cobalah untuk membuat warna. Isi warnanya. Caranya pakai ember dan isilah warnanya. Coba kita isi. Aish, aduh. Ntar Mister mau isi dulu. Nah, ini. Oke, Mister coba. Nah, oke, coba. Oh, bentar, Mister. Kok gak bisa? Bentar ya, coba Mister. Mana ya? Kita pindahkan sini. Habis itu coba kita isi warnanya. Tuh, beri warna dulu teman-teman. Terserah teman-teman. Oke. Nah, oke. Mister punya anu nih teman-teman. Punya tips buat teman-teman. Cara merubah warnanya, teman-teman tidak bisa langsung ubah. Misalkan teman-teman ulang dari awal ya. Taruh sini dulu. Mau mewarnai rambutnya. Pilih warnanya dulu, kuning. Habis itu ember. Klik. Kalau selesai, jangan langsung, misal mau mewarnai bajunya, jangan langsung pilih warna, karena akan berubah rambutnya. Jadi cara mewarnai pertama pilih warna, ambil ember kuning. Setelah itu pakai yang ini, alat pindah. Klik lagi, pilih warna, ambil ember, klik. Klik lagi, klik, pilih warna, ambil ember, klik, klik, klik lagi, klik lagi. Sampai sini paham teman-teman? Nah, misalkan kita selesaikan dulu satu karakter. Hmm, Oke. Hmm. Kita buat dia, hop, kita beri warna aja dulu. Hmm. Nah, terus kita ambil warna orange. Ada kayak warna orange. Oke, ambil, buat mahkotanya. Nah, kalau sudah, teman-teman baru masukkan. Once upon there are a princess. Oke. Nah, buat kalau sudah, teman-teman, nanti teman-teman pasti kaget ketika mau pindah princessnya, itu gak pindah. Malah kadang rambutnya yang pindah. Bagaimana caranya? Teman-teman klik, kurungi princessnya, baru pindah. Oke. Ambil yang ini, warnai nanti teman-teman. Hmm, tuh. Ambil lagi The Dragon Kidnap Princess. Berarti naga. Oke? Tugasnya ini nih teman-teman. Nah, princessnya teman-teman ambil, dikurungi, klik kanan, duplicate, pindah. Wish, ntar dikering semua, klik kanan, duplicate, pindah. Nah, ceritanya naganya menculik princess.
Setelah itu baru kesatrianya datang buat melawan naga. Nah, naganya klik kanan, duplikat, ambil. Oke, teman-teman. Nah, kalau naganya menghadap ke sini, teman-teman, tinggal teman-teman gini, klik, arahkan pakai ini, nanti naganya menghadap ke sini. Oke, terakhir yang ini. Coba teman-teman tugasnya ini aja. Coba teman-teman selesaikan yang bagus. Dan harus rapi. Oke, kalau sudah semuanya, teman-teman, ntar, kalau sudah teman-teman cari kotak-kotaknya, dibuka dan dihapus. Ush, maaf. Coba, nah, dihapus. Oke, teman-teman, tugasnya ini aja. Bisa? Mister mau teman-teman setiap gambarnya harus punya warna. Oke? Kalau gitu silahkan share screen, teman-teman. Oke, Yafi. Silahkan dikerjakan. Hmm, oke. Jangan lupa kertasnya dimiringin dulu ya. Oscar, Oka, Aurel. Bisa Nada buat miringin kertasnya? Oke. Nada klik berkas. Oh, habis itu dokumen, oh properti dokumen. Iya itu. Ditunggu. Habis itu pilih miring. Ini. Oke, terus A4-nya diklik. Mm-mm. ISO A diklik. Pilih A0. Oke, habis itu silang. Oke. Coba dikasih warna. Jangan lupa buat kotak-kotaknya dulu ya. Oke, bisa ya, Vi? Miringkan kertasnya. Oh, bentar. Mister lupa unmute-nya. Klik file. Dokumen properties. Mm-mm. Miring. Habis itu A4-nya diklik. Pilih. Oke, pilih A0. Heeh. Terus silang aja. Oke, silahkan dibuat kotak-kotaknya. Kalau mau zoom out, pakai ini ya. Bentar, kok gitu punya Yavi? Bukan Yavi. Yavi download dulu soalnya. Coba dibuka. Heeh, dibuka lagi. Ya, itu di-download sudah. Bukan pakai copy image ya, itu diklik ya. Nah, habis itu download. Oke, Aska. Nah, dibuka ya, Vi, yang atas.
Boleh. Aurel. Oke, nada. Oke. Boleh. Yafi. Oke. Sama yang tadi kayak tadi Yafi. Hmm. Jangan lupa untuk dikunci ya. Digembok. Ini nih. Aska. Biar gak berubah-ubah. Nada. Oke. Bentar. Oh, betul. Nada. Oke. Oke, Aurel, nada. Oke, teman. Oke, Yafi. Nah, digembok semua, jangan lupa. Jangan lupa selalu, anu ya. Oke, diberi warna ya. Coba buat yang bagus. Tugasnya ini aja, gak apa-apa. Oke, nada bagus. Sudah mulai mewarnai. Aska, Aurel, oke, Yafi. Nah, kenapa dimulai dari awal, Yafi? Kenapa? Coba, Amit. Salah. Ya, apa yang salah? Hmm. Mister, Kenapa? dokumen properti terus tasnya gimana? Oke, coba klik file.
Dokumen properties. Tadi sudah, Mister. Ya, klik file bisa. Dokumen properties. Iya, betul. Ditunggu. Bentar. Aurel coba diklik yang ini boleh? Yang mana? Yang di bawah nih, ini. Hah? Coba diklik. Oh iya. Kita lihat. Oke, diklik lagi. Ya, ditunggu ya. Oh ini nih ternyata punya Aurel. Pilih yang ini nih Aurel. Heeh. Nah, habis itu A4-nya diklik. Biar besar kertasnya. Pilih yang ISO A. Nah, pilih yang A0. Hmm. Nah, oke. Aurel bisa lanjut menggambar kotak-kotaknya dulu. Terima kasih, Mister. Sama-sama Aurel. Oke. Kira kepila ranane. Kepila ranane. Keren teman-teman. Desainnya yang rapi ya. Oke. Heeh. Di, nah, pintar ya, Vi. Oke, keren ya, Vi. Oke, Aurel. Pintar. Ingat teman-teman semuanya harus punya warna. Baik kastilnya, princessnya, pangerannya, sama naganya.
Oke, keren. Di zoom in aja ya, Vi, dideketin aja kalau kesulitan pakai ini. Mm-mm. Coba Aska. Ada. Oke. Jangan lupa ya nada diwarnai ya. Oke, Aska. Oke, Afi. Ya, Vi, kesulitan beri warnanya? Warnanya pindah, Kak. Oke. Bentar. Gini caranya ya, Vi. Mister contohkan boleh? Boleh. Nah, coba di klik confirm atau approve di situ. Oke, sekarang ya, Vi, diam dulu. Mister contohkan. Mister contohkan di... ini kenapa dikunci semua nih, ya, Vi? Oke, coba gini ya. Mister contohkan ya. Maaf ya. Nah, contoh misalkan yang ini sudah nih. Ya, oke. Pertama kalau sudah, ya Vi, caranya mau pindah-pindahnya pakai ini aja. Ini kok nggak bisa pindah? Mahkotanya berarti ada yang dikunci. Nah ya, coba dibuka dulu kuncinya semua.
Oke. Nah, contoh. Misalkan ini Yafi mau pindah. Seperti ini. Ketika dipindah. Nah, ternyata masih belum ada yang nyangkut. Berarti masih ada yang dikunci. Hmm. Kita buka dulu ya. Nah, Yafi klik pindah. Habis itu klik kanan. Terus pilih grup aja. Oke. Otomatis nanti ini akan ikut semua. Oke. Nah, sekarang Mister contohkan ketika si naganya. Kita besarin aja, jangan lupa dikunci ini. Habis itu dibesarin naganya. Nah, cara mewarnainya adalah misalkan naganya warna hijau. Nih, oke. Jangan ya, pokok intinya jangan Yafi. Nih, kalau mau ubah warnanya, Yafi klik ini dulu. Habis itu diklik ini. Baru pakai lagi embernya. Misal ini. Oke. Mau ganti warna lagi. Klik ini dulu. Klik ember. Warna. Oke. Nah, misalkan mau pindah. Kalau punya Yafi ternyata pindahnya itu kayak gini. Kayak punya Yafi barusan gini kan ya? Nah, caranya. Pertama, Yafi kurung dulu semuanya. Misal ini. Bentar. Misal ini Mister hapus aja ya. Nggak apa-apa ya, Mister hapus ya. Nih, misal gini. Up, ambil semuanya. Nah, kalau kita pindah, nah, klik kanan, grup. Misal sudah diwarnai semua, klik kanan grup. Baru ini bisa dipindah-pindah. Oke? Bisa ya, Vi? Coba di ini sama ininya ya. Ininya dilanjut juga. Oke, silakan dilanjut. Coba SK. Oke, paham, nada. Nah, apinya gak ikut tuh nada. Oke, Aurel mana nih teman-teman? Mm-mm. Pintar. Halo, Aurel. Oke. Oke, bisa dilanjut, Aurel.
Aurel buat kotak-kotaknya aja dulu. Iya, Mister. Maaf, Mister. Tadi laptopnya baterainya habis. Oh, nggih, gak apa-apa. Lewat dari Zoom. Oke, Bang. Mister, caranya biar sama tadi gimana, Mister? Caranya biar sama. Oke. Nah, ini sudah yang ini sama yang ini apa sudah sama punya Aurel? Kayaknya belum Oke, caranya gini. Aurel di keyboardnya ada tombol shift gak? ada. Ada. Nah, pertama Aurel sudah klik yang ini. Nah, sekarang Aurel tekan tombol shift-nya terus. Dan Habis, habis itu klik yang ini, yang sebelahnya coba. Nah, pinter. Habis itu klik kanan, mana? ya, duplicate. Pinter. Habis itu coba Aurel klik geser ke bawah, yang merahnya. Oh, Wih, pinter. Terus aja geser ke bawah. Duh, pinter. Dilanjut ya, Aurel. ya, terima kasih, Mister. Sama-sama. Hmm.
Terhapus dulu ya. Nah, sekarang punya Aurel. Biar kotak-kotaknya gak pindah-pindah, Aurel klik objek di atas. Mm-mm. Habis itu pilih yang paling atas, Layers and Object. Heeh. Nah, Aurel sekarang gembok yang ini, ini, ini. Digembok, dikunci biar nggak pindah-pindah. Heeh. Pakai penta. Nah, baru sekarang Aurel kasih warna. Coba ke atas, di scroll. Nah, di sini kan ada princess, ada pangeran, ada naga. Aurel kasih warna dulu ya karakternya. Iya, Mister. Terima Eh, kasih. Sama-sama. Tugasnya cuma satu. Ini aja dulu ya, diselesaikan ya. Iya. Ini aku Aska. Oke, nada. Oke, bentar. Sepertinya nada tadi sudah selesai tuh warnainnya. Kok dari awal nada? Mm-mm. Oke, betul. Taruh di atasnya kotak semua ya. Jangan lupa kotaknya digembok ya, biar gak pindah-pindah ya, nada. Dikasih warna dulu nada.
Kak, Kenapa? sudah, Kak. Coba lihat. Oke. Habis itu kalau sudah bisa. Oke. Bisa diekspor. Oke. Mister, biar bajunya nggak ikut kuning, gimana caranya? Oke, sebentar. Mister kasih tahu, Aurel perhatikan Mister ya. Coba Mister Aurel klik confirm atau approve di situ. Oke, Aurel perhatikan dulu ya. Bagaimana cara kita mewarnai? Misalkan Aurel mau warnai bajunya dulu. Aurel pilih dulu warnanya. Habis itu ember. Baru warnai bajunya. Nih, misalkan Mister mau warnai bajunya dulu. Nah, terus sekarang kita warnai kulitnya. Kalau Aurel langsung warnai kulit, misalkan ini, maka bajunya yang mau berubah. Bagaimana caranya? Aurel pilih yang ini dulu. Oke, terus klik sembarang di sini. Nah, pilih ember lagi. Cari warna kulit. Terus warnai. Mau ganti warna lagi? Pilih yang ini dulu. Klik ini. Terus, misalkan di sini masih belum nih kuningnya rambutnya. Pilih ember, rambut, kuning, kuning. Oke. At- Kalau mau ganti warna, Aurel pilih ini lagi. Oke, sampai sini paham Aurel? Paham, Mister. Nah, nanti misalkan sudah selesai diwarnai, Aurel klik, tahan, dikurung. Habis itu Aurel klik kanan, lalu pilih yang grup. Oke? Oke, Nah, sekarang diwarnai aja dulu. iya, Mister. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Yavi, silakan dilanjut dijawab pertanyaannya ya. Oke, Aska, Nada. Oke, Nada tunggu. Bentar.
Yafi bisa kerjakan yang ini nih. Oke, segera diselesaikan ya teman-teman. Habis ini kita kembali ke Ini Zoom. diapakan, Kak? Oke. Di download, habis itu dibuka. Oke, bentar. Nada, coba Nada klik kanan di sini. Pilih yang grup, kelompok. Nah, langsung aja pindah. Hmm. Oke. Nah, coba dibuka soalnya tadi, Yafi. Coba klik yang bintang. Oke, buka lagi soalnya. Inkscape-nya. Oke. Jadi Yafi pertama, Yafi masukkan ini ke sini. Habis itu jejer yang ini dengan yang ini sama seperti pelajaran kemarin, zodiak. Oke? Nah, buatnya di sini. Jejer aja semuanya di sini. Bisa ya, Vi? Oke. Kalau nggak muat, dikecilin. Klik kanan di naganya, Aurel. Kurung naganya. Heeh. Kayaknya buntutnya nggak kekurung tuh. Kurung lagi. Nah, ya. Habis itu klik kanan di perutnya naga. Iya, grup. Pintar.
Oke. Pinter. Nada. Oke, segera diselesaikan ya teman-teman. 5 menit lagi kita kembali ke Zoom. Oke, nada. Coba
Cek di sini nada. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada coba cek di sini. Di mana ya? Coba dibuka lagi Inkscape-nya nada. Oh, oke. Pilih yang ini. Hmm. Habis itu pilih ini. Pilih gambar. Heeh. Simpan. Kak, Ya, kenapa ya, Vi? eh, memang ini begini Kak, udah cocok. Boleh. Di spot aja, habis itu dikumpulkan. Ini yang empatnya lagi Kak. Oh, itu nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Oke. Ada Aurel, punya Aurel? Aurel. Nada? Ntar. Coba Nada buka Inkscape-nya lagi. Kok masih belum ada? Close saja. Oke. Habis itu Nada buka Inkscape lagi. Nah, ya yang ini. Oke, habis itu langsung klik simpan. Nah, buka lagi soalnya tadi. Mm-mm. Pilih gambar. Oke. Oke, sudah lebih 7 menit, teman-teman. Teman-teman silakan kembali ke Zoom ya. Mister, ini tulisannya biar kelihatan di merah-merahnya gimana, Mister? Oh, oke. Punya Aurel bisa dilanjutkan di luar kelas ini, tapi harus dikumpulkan ya. Ya, Nah, nanti nggak apa-apa tulisannya hitam. Kenapa? Soalnya nanti yang merah-merahnya ini dihapus. Jadi is okay. oh, oh iya, Mister. Oke, Aurel kembali ke Zoom dulu ya. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Ya, Oke, teman-teman. Aska, Yavi, Nada, dan Aurel. Tadi sudah bagus semua. Coba yang apakah susah, teman-teman? Kalau susah boleh angkat jempolnya, kalau mudah boleh angkat telunjuk. Coba mana yang fokus nih. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti punya Aurel diselesaikan ya. Kan libur kan? Nanti diselesaikan terus dikumpulkan. Oke? Dan buat teman-teman semua, karyanya sudah keren bagus dan teman-teman sudah buat komik. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang kita pelajari hari ini. Teman-teman sudah bisa cara membuat komik dan teman-teman tadi sudah bagus ketika teman-teman buat komiknya itu sudah mulai rapi. Kalau gitu, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.